Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi pada Diklat Fire Rescue, yaitu terkait dengan pedoman pencarian. Namun sebelum saya sampaikan materi, perlu kiranya saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Rukiman, tempat tanggal lahir Semarang 27 Oktober 1963, tempat tugas Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Baik, kita akan masuk pada materi, yaitu terkait dengan pedoman pencarian korban. Latar belakang pedoman pencarian korban. Dalam melakukan pencarian dan penyelamatan korban baik di tempat kebakaran maupun di tempat lain, petugas penyelamat kebakaran atau fire rescue harus selalu memperhatikan keselamatan diri secara individu dan tim. Petugas penyelamat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pencarian dan penyelamatan, dilengkapi alat pelindung diri serta peralatan penunjang operasi sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dengan selamat baik untuk diri sendiri, tim maupun korbannya. Tujuan instruksional umum. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mengerti dan memahami tugas-tugas pencarian korban dalam bangunan yang terbakar sesuai dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, tujuan instruksional khusus. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami pengertian pedoman pencarian, memahami faktor keselamatan dan pencarian korban, memahami peralatan yang digunakan dalam pencarian korban, dan memahami teknik pencarian dan penyelamatan di lokasi kebakaran, serta memahami teknik pemindahan korban ke daerah aman. Pengertian pedoman pencarian korban. Pedoman pencarian korban adalah suatu pedoman untuk melakukan pencarian korban dalam bangunan dengan tepat pada situasi-situasi darurat. Selanjutnya, keselamatan petugas dalam pencarian korban. Sesuai dengan regulasi di bidang keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua adalah Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Keselamatan petugas dalam pencarian korban. Pada saat melakukan pencarian korban di bangunan yang terbakar, petugas akan berhadapan dengan bahaya yang mengakibatkan adanya risiko kecelakaan. Oleh sebab itu, petugas harus memahami potensi bahaya dan risiko yang akan terjadi. Apa itu bahaya? Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahaya adalah sesuatu yang dapat mendatangkan musibah atau celaka, bahaya yang timbul oleh api, kecelakaan yang ditimbulkan oleh kebakaran. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan resiko? Resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang datang. Ini menurut para ahli. Masalah bahaya yang dihadapi oleh petugas dalam pencarian korban diantaranya yaitu asap, panas, penjarakan api, gelap, dan radio komunikasi. Hal yang dilakukan petugas setelah sampai di TKP adalah menilai situasi dan kondisi atau SESAP, meliputi bagaimana kondisi di tempat kebakaran, situasi dan kondisi bangunan, situasi dan kondisi lingkungan bangunan yang terbakar,
situasi dan kondisi penjalaran api, situasi dan kondisi dalam bangunan tersebut. Menentukan pola pencarian. Menentukan pola pencarian disesuaikan dengan denah bangunan. Apakah bangunan tersebut berupa rumah tinggal? Apakah bangunan ruko? Apakah bangunan supermarket? Apakah bangunan hotel? Apakah bangunan pabrik, gudang? Apakah bangunan apartemen dan lain-lain? Memperhatikan prosedur keselamatan. Beberapa faktor keselamatan yang harus diperhatikan dalam pencarian korban. Yang pertama adalah selalu memakai alat pelindung diri, bekerja secara tim dan selalu berhubungan dengan teman secara terus-menerus. Raba pintu menggunakan punggung tangan sebelum dibuka. Jika terasa panas, lakukan pendinginan. Membuka pintu dengan cara perlahan dengan posisi jongkok. Lakukan pengamatan secara sesama. Beri tanda pada masuk ruangan dan ingat pada saat membelok ke ruang lain agar nanti dapat keluar dengan mudah. Jika kondisi membahayakan, kondisi bangunan begitu buruk, maka pencarian sebaiknya dihentikan atau tidak dilanjutkan. Bila kemungkinan akan terjadi backdraft, jangan memasuki ruangan. Lakukan pembuatan ventilasi terlebih dahulu secara bertahap. Tutuplah pintu pada ruang yang belum terbakar untuk menghambat penyebaran api. Kemudian, operasi pemadaman dan pencarian korban di lantai atas harus tersedia tali pemandu atau guideline. Dalam kondisi darurat, tim dapat menggunakan selang sebagai tali pemandu. Jika kehilangan arah, tetap tenang, segera merapat ke dinding yang mengarah ke pintu di mana awal mula masuk. Jika tim penyelamat terperangkap, dapat berlindung di balik pintu. Informasikan kondisi saat itu dan beri isyarat dengan cara melemparkan benda seperti kopel atau sabuk untuk memberi tahu kepada petugas lainnya yang ada di luar bahwa petugas dalam kondisi emergensi. Selanjutnya, apa saja peralatan yang digunakan dalam pencarian korban? Yang pertama adalah alat pelindung diri atau APD, alat pelindung kepala, alat pelindung tubuh, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan alat pelindung pernafasan. Peralatan penunjang yang digunakan dalam pencarian korban: tali pemandu atau guideline, tali perorangan atau personal line, distress signal unit atau DSU, lampu stenter, flashlight, peralatan pendobrak, peralatan kontrol BA atau papan kontrol BA, alat komunikasi thermal kamera. Apa yang dimaksud guideline? Yaitu suatu tali yang digunakan untuk pedoman petugas apabila akan memasuki keluar ruangan, memasuki atau keluar ruangan berasap, gelap, bahaya lainnya, atau bahaya lainnya. Bagian-bagian guideline adalah sebagai berikut, yaitu snob hook, tempat untuk mengaitkan atau mencantolkan, kemudian branch line, tailers, yaitu tali tanda masuk atau keluar, kemudian tanda panjangnya yaitu tanda keluar panjangnya 2 inch, sedangkan tanda masuk panjangnya 5 inch. Jarak tanda 6 inch, jarak antar tanda 8 feet. Panjang kurang lebih 200 feet yaitu atau 61 meter. Diameter 0,5 inch sampai dengan 1 inch. Ini adalah gambar tali pemandu. Kemudian personal line atau tali perorangan, yaitu suatu tali yang digunakan untuk pengamanan bagi petugas yang diikatkan pada petugas yang satu dengan yang lainnya maupun petugas dengan guideline. Spesifikasinya adalah panjang tali 6,1 meter antar petugas, kemudian 1,25 meter yaitu petugas dengan guideline. Kemudian diameter tali 0,5 inch atau 1,27 cm, dilengkapi dengan hook atau ring D. Ini adalah gambar
tali perorangan atau personel lain. BA control atau BA control board, suatu alat yang digunakan untuk mengontrol, mencatat lama kerja petugas pemadam kebakaran yang menggunakan breathing apparatus set di dalam ruangan atau tempat berbahaya lainnya. Tipe kontrol BA board, BA control board stage 1 maksimal untuk 6 orang, BA control board stage 2 maksimal 12 orang, dan BA main control. Bagian-bagian BA control board: 1. Yaitu daftar working duration BA, kemudian yang 2 tipe dan merek BA, 3 waktu masuk, 4 waktu keluar, 5 waktu suling berbunyi, 6 lokasi dan catatan penting yang perlu dimasukkan dalam kontrol BA. Ini adalah bentuk BA control board. Bagian-bagian main control board yaitu daftar permintaan BA, daftar anggota cadangan, dan daftar cadangan peralatan lainnya. Ini adalah bentuk daripada control board. Selanjutnya, peralatan berikutnya adalah tele BA, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mencatat nama petugas pemadam kebakaran, tekanan tabung BA, dan waktu masuk atau keluar ruangan. Tali BA memuat nama petugas, tekanan tabung, waktu masuk, waktu keluar, dan lokasi di mana dia berada. Akan melakukan pencarian di mana mereka berada. Ini adalah bentuk daripada tele BA. Pencarian dan penyelamatan di lokasi kebakaran. Pencarian dalam bangunan. Penilaian keadaan atau SESAP dini terhadap kondisi bangunan, mengenali situasi dan rute jalan keluar sebagai jalur alternatif sebelum petugas memasuki ruangan atau gedung yang terbakar. Meminta informasi kepada penghuni yang sudah berhasil keluar atau orang yang berada di sekitar bangunan yang terbakar. Melaporkan informasi yang diperoleh kepada komandan operasi atau kepada insiden command dan kepada regu yang baru tiba di lokasi kebakaran. Teknik pencarian, sasaran pencarian korban. Pertama adalah untuk memastikan adanya korban, pencarian ditujukan untuk menyelamatkan jiwa dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada penghuni bangunan yang sudah berhasil keluar atau pada orang yang berada di sekitar kejadian kebakaran. Untuk mengetahui seberapa luas api kebakaran, pencarian untuk mengetahui volume api dengan cara menggambar situasi di dalam bangunan, beberapa persen luas kebakaran pada bangunan tersebut. Jenis pencarian. Pencarian primer, yang pertama adalah pencarian primer. Pencarian singkat tetapi menyeluruh. Pencarian dilakukan sebelum maupun selama operasi pemadaman berlangsung. Karena sangat berisiko, maka harus dilaksanakan secepat-cepatnya dengan tetap mempertimbangkan keselamatan. Petugas dilengkapi dengan peralatan pendobrak, bergerak secara sistematis dari ruang satu ke ruang lainnya. Melakukan pemeriksaan mulai dari pinggir dinding bawah jendela, di belakang pintu, pada setiap ruangan. Jika tempat itu sudah dilakukan pemeriksaan korban, belum diketemukan beri tanda pada ruang tersebut, selanjutnya dilakukan pencarian ke tengah ruangan. Selama pencarian harus tetap menjalin komunikasi dengan tim maupun dengan pimpinan operasi. Pencarian sekunder. Pencarian yang dilakukan setelah api dapat dikendalikan atau setelah bahaya agak berkurang. Sebaiknya tidak dilakukan oleh petugas yang melakukan pencarian primer, sehingga harus
Selanjutnya, informasi positif maupun negatif harus dilaporkan kepada pimpinan operasi. Prosedur memasuki ruangan. Ini penting untuk diketahui oleh petugas pemadam kebakaran karena kita akan memasuki